kesempatan yang luar biasa ini, kami persilakan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Selamat datang luar biasa. Dan tentunya untuk seluruh tamu dan yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, kami persilakan untuk dapat menyantap hidangan yang telah disediakan. Tentunya untuk seluruh tamu terhormat boleh menikmati santap malam pada kesempatan silaturahmi. Berikan sambutan hangat di tengah-tengah kita sekalian, Ketua Panitia, Bapak Andre Prasetyo Tanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Surya Paloh. Yang saya hormati Bapak Syahrul Yassin Limpo. Yang saya hormati Bapak Rusdi Masek. Yang saya hormati Bapak Saharudin. Yang saya hormati dan saya banggakan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, dan para tamu undangan hadirin yang sempat hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita memuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikannya kepada kita, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua, atas berkat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, bertemu, bersilaturahmi dan makan malam bersama untuk dalam kesatuan NKRI. Tema pada malam hari ini, pemersatuan kebinekaan dalam NKRI. Bagaimana caranya kita Indonesia yang terdiri dari banyak suku, etnis, dan budaya mempersatukan kita menjadi negara Republik Indonesia, negara tercinta kita Indonesia. Dari perbedaan inilah, dari berbagai jenis etnis, budaya, dan suku inilah yang membuat negara kita Indonesia menjadi maju dan berkembang sampai dengan sekarang ini. Karena persatuan itulah kita semua berada di ruangan ini, berkumpul bersama-sama, bersilaturahmi dalam kekeluargaan. Semoga dengan adanya acara pada malam hari ini, persatuan kita, persatuan NKRI, persatuan negara Republik Indonesia, terkhusus kota tercinta kita, Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, kita bangun dalam kebersamaan. Kita majukan negeri kita untuk jauh lebih maju dalam pemersatuan ini. Sebentar lagi kita akan menjalankan pesta demokrasi. Marilah kita bersama-sama menggunakan hak pilih kita di pesta demokrasi ini. Perbedaan dalam pesta demokrasi adalah hal yang biasa. Perbedaan dalam pilihan adalah hal yang sama. Tetapi jangan sampai karena perbedaan itu memecah belah negara tercinta kita, Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan pilihan, yang mana kita adalah keluarga, kita adalah teman, kita menjadi musuh cuman karena perbedaan pilihan saja. Perbedaan pilihan adalah hal yang biasa. Marilah kita ciptakan pesta demokrasi yang sejuk, teduh, aman,
untuk kemajuan negara tercinta kita, Republik Indonesia. Marilah dalam persatuan ini kita junjung tinggi persatuan untuk memajukan negara tercinta kita, Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Bapak Andre Prasetyo Tanta dalam silaturahmi malam hari ini. Untuk membuat semangat kita lebih membara lagi, saya akan sambut kepada tokoh politik Sulawesi Selatan untuk memberikan sambutan hangat di tengah-tengah kita. Dipersilakan Bapak Syahrul Yassin Limpo. Saya didadak untuk minta bicara hari ini, dan ini menjadi kebanggaan saya karena yang hadir depan saya rata-rata saya kenal sebagai orang yang sangat dekat dan menjadi keluarga saya, Ketua Umum. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Handang wa syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah, anna yu'afi ni'mahu wa yukabi masjidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yang bagili jalali, wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi salli sadri wa yassir li amri, wa hludatan min lisani yafqahu qawli jalali yasirin. Yang saya dan kita sama hormati, Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem. Saya sangat cintai beliau, saya sangat kagumi beliau, saya sangat hormat beliau, dan saya sangat merespek beliau. Dan saya yakin bukan cuma Syahrul, banyak sekali orang harus menghormati beliau. Hari ini Surya Paloh melakukan perjalanan di 3 provinsi, hampir 4. Dia dari Sulawesi Utara ke Sulawesi Tenggara dan sekarang ada di Sulawesi Selatan. Saya tanya dalam hati saya, adakah ketua umum partai yang seperti Surya Paloh itu? Adakah? Adakah? Alasan saya, Bung Surya Paloh, bukan saya ngangkat-ngangkat beliau. Saya ini orang Makassar, orang Bugis sama dengan kalian. Nggak biasa cerita asal ngomong gitu. Saya kadang-kadang nanya, Surya Paloh itu calon wapres kah? Surya Paloh itu menteri kah? Surya Paloh dagangnya apakah? Kok mau keliling-keliling terus untuk Indonesia? Seperti itu. Kalau pertanyaan ini kemudian menghabiskan energi waktunya di umur yang mestinya dia harus menghabiskan waktunya bersama seluruh keluarganya, menikmati hidupnya barangkali. Kalaulah memang ada interestnya, barangkali memang kita tidak perlu merasa itu biasa. Maafkan saya Ketua Umum, bukan saya muji-muji, saya bekas orang yang dipimpin banyak ketua umum. Saya pernah di partai yang ada di beberapa tempat. Kalau begitu, kenapa Surya Paloh ada di beberapa provinsi? Satu hari menghabiskan energinya tidak lain untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Betul? Beliau mengorbankan energinya, mengorbankan hatinya, mengorbankan perasaannya. Mungkin saja tanpa kita lihat, bercucuran air mata, tanpa kita lihat. Hanya untuk menegakkan kepentingan bangsa, negara, dan membela kepentingan rakyat itu. Kalau begitu yang terhormat Ketua Umum bersama semua yang saya hormati, saya tidak sebut lagi satu persatu. Kita harus memang mau berkorban, mau memberi tangan kita, mau memberi pikiran kita, mau memberi hati kita, agar negara ini besok harus lebih baik dibandingkan apa yang kita pernah nikmati sebelumnya, betul? Kita mau tuh mengikuti Pak Surya Paloh. Bapak bicara sebentar, itu yang kami mau dengar.
Kenapa sih penting banget ini? 260 juta orang. Negaranya terdiri dari 17.000 pulau. Sukunya banyak sekali, hampir 700. Bahasanya 1.400. Nggak gampang negara ini. Dan kalau begitu, malam ini kita ketemu dengan semua komunitas yang ada. Saudara-saudaraku semua, terima kasih yang ya termasuk Willy dan anaknya. Terima kasih Pak Raymond, Rudi Masa, terima kasih Engko Koeri dan lain-lain semua. Terima kasih para tokoh. Kita hadir di sini karena kita mau Indonesia besok harus lebih baik dibandingkan yang kemarin. Setuju? Kalau begitu, harus ada tangan kita ikut memperbaiki. Harus ada hati kita semua untuk memperbaiki. Tidak gampang negara besar seperti ini. Mudah sekali untuk diganggu, mudah sekali dipecahkan. Dan sekaligus bangsa yang berwarna-warni ini adalah kekuatan dari bangsa ini sejak awalnya. Ketua Umum kami sangat ingin mendengar itu. Kami ingin mendengar itu. Kalau begitu 17 April yang lagi 20 hari itu, ini kesempatan yang baik bagi kita di Sulawesi Selatan untuk ikut menjaga negara bangsa ini agar besok bisa lebih baik. Kita mau 17 April nanti, momen pemilu itu momen memperbaiki negara, menjamin negara makin maju, menjamin negara ekonominya tidak berhenti. Jangan ada yang diganti-ganti yang tidak perlu. Yang sudah baik mari kita teruskan bersama, setuju? Saya ingin mendengar kalau begitu ini penting sekali. Momentum ini penting sekali di era digital, di era di mana globalisasi menjadi satu kesatuan dunia yang ada, di era tantangan-tantangan yang begitu besar, kebebasan yang begitu besar. Sanggupkah negara ini kita pertahankan dengan baik? Saudara-saudara sekalian yang sama saya hormati, kalau begitu saya yakin dengan apa yang telah dicapai selama 5 tahun ini. Saya 25 tahun jadi kepala daerah. Maafkan saya Ketua Umum, cuma Sahrul Yassin Limpo 25 tahun jadi kepala daerah tanpa putus. 10 tahun jadi bupati, 5 tahun jadi wakil gubernur, 25 tahun, 10 tahun jadi gubernur. Saya tidak pernah melihat presiden seperti yang sekarang ini, sangat energik. Saya tidak pernah lihat. Dan bukan sama itu, sudah sering kita dengar, semua bagus. 70 triliun lebih dikasih sama pemerintah desa. Saya bekas kepala desa saya bekas lurah, saya bekas camat. Kepala desa dikasih uang 1 tahun 1,4 miliar. Kenapa? Agar ekonomi di bawah menguat. Kalau desa saja diperhatikan begini, gimana yang di atas? Dan sangat-sangat tidak betul. Saya ingin mengatakan, kalau ada yang bilang ekonomi kita jelek, orang pertumbuhan ekonomi 5,2, inflasi 3,6, banyak negara yang hebat inflasinya di atas 10%. Dijual-jual dengan kebohongan harga mahal. Harga mahal karena uang makin banyak. Ikan di pelelongan, kalau banyak pembeli harganya naik. Kalau kurang pembelinya pasti turun. Yang dagang ini biasa. Betul? Saya berharap yang hadir di sini, insya Allah Jokowi menang. Maafkan saya. Jokowi menang, survei udah mengatakan 56 sampai 59. Lawannya cuma 31-32. Ini lagi 20 hari. Orang Bugis Makassar harus jelas. Maafkan saya, mungkin saya salah.
Tapi saya mau terus terang. Saya tidak mau Sulawesi Selatan satu-satunya provinsi yang tidak ikut menang. Dan yang ada di sini harus ikut menang bersama-sama kita. Setuju? Saya khawatir. Maaf, Sulawesi Selatan pusat energi kawasan timur. Semua ekonomi bapak-bapak yang ada di sini yang atur ke kawasan timur. Kalau cuma di sini yang kalah, apa yang terjadi? Pindah aja ke tempat lain. Maafkan, saya kira bukan. Kalau begitu, saya berharap inilah yang mungkin yang perlu kita dengar sama-sama. Saya Pak Surya Paloh insya Allah dengan semua teman-teman yang ada, insya Allah akan bersama-sama Nasdem semua ini. Karena Nasdem adalah partai yang akan menjadi ngurusi kita semua. Perintah Ketua Umum pada kita adalah satu. Jadikan partai ini membela kepentingan rakyat bangsa dan menjaga kelangsungan bangsa yang lebih maju. Mohon perkenan Ketua Umum menyampaikan beberapa hal. Insya Allah kami di Nasdem bersama semua, saya tidak sebut satu persatu. Koko Eri aja yang saya sebut, yang paling senior di sini. Mungkin ada lain, Pak Edi, banyak komunitas yang lain. Dan tentu saja Ketua Panitia tadi sambutannya yang begitu bagus. Ini menjadi bagian-bagian yang menutup ini bagian dari janji kami gitu. Bapak dihadirkan di sini, saya yakin ini bagian dari janji kami di seluruh Sulawesi Selatan. Insya Allah Sulawesi Selatan bersama Ketua Umum tidak akan pernah berpisah untuk memajukan negeri dan bangsa ini. Setuju? Kalau begitu, maafkan, saya tetap ingin mengajak kita sebagai orang yang bersama-sama kita selama ini, jangan ada yang berpindah. Satukan hati, satukan negeri, satukan Indonesia. Kita sama-sama mendukung nomor 1. Siap mendukung nomor 1? Siap? Subhanallah, maafkan saya tuh, kalau saya salah, saya tidak bisa bikin apa-apa. Yang jelas ini tiba-tiba perintahnya RMS sama saya. Jadi kalau saya salah tuh maafkan saya. Kami rindu mendengar sebuah erosi kebangsaan. Tantangan dunia seperti apa? Era ini terlalu bebas. Bisakah kita maafkan semua kebohongan-kebohongan itu? Dan seperti apakah perjalanan besok? Mohon perkenan atas nama kami semua, orang yang hadir di Sulawesi Selatan, yang diwakili dengan kehadiran kita, mohon Ketua Umum memberikan arahan pada kami. Semoga ridha Allah bersama, dan kami doakan Ketua Umum tetap sehat, Pak Surya Paloh. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Mohon kesediaan waktunya Bapak SYL untuk tetap di atas panggung. Kita akan sama-sama mempersatukan tokoh yang hadir di sini. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka bersama dengan DC Band. Bapak, mohon Bapak yang memimpin untuk sama-sama kita bersatu di Pinisi Ballroom Hotel Claro Makassar ini. Semuanya dipersilakan untuk boleh berdiri. Semuanya berdiri. Kita akan mendengarkan lantunan Indonesia Pusaka. Kita tercinta. Setelah air beta pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja. Di sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan bunda, tempat berlindung sampai akhir menutup. Semuanya kita sama-sama melantunkan Indonesia.
Indonesia Pusaka bersama dengan Bapak SYL. Ayo lebih semangat lagi. Sekali lagi. Indonesia air pusaka pembangunan dunia. Indonesia sejak dulu kan Tetapi puja-puja semuanya di sana tempat air beta dibuai dibesarkan. Mana tangannya? Tempat berlindung. Ya, tangannya mana? Sampai akhir menutup mata. Tempat akhir beta dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Akhir menutup mata. Siapa kita? Terima kasih. Dan tentunya untuk sama-sama kita hadir di sini, kita akan mengundang kepada Bapak Surya Paloh untuk memberikan orasi kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu dan Bapak, para tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai komunitas yang hadir pada malam hari ini di kota yang kita cintain, kita banggakan, Kota Makassar. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih atas kehadiran. Bung Sarul Yassin Limpo, tokoh kita bersama, yang telah mendedikasikan dirinya untuk suatu proses kemajuan daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini, dan kita telah merasakan itu. Demikian juga yang saya hormatin Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem kita, Bung Rusdi Mase, Bung Willy, Bung Raymond, dan Andre, tokoh muda kita, hadirin dan hadirat, para sahabat yang saya muliakan. Sungguhlah saya berbesar hati. Ada suatu perasaan sentimental dalam emosi yang ada pada diri saya pada malam hari ini. Saya mendengarkan baik-baik dari mulai ketua panitia kita, seorang tokoh muda, Bung Andre, yang menghantarkan kepada kita pertemuan ramah tamah pada malam hari ini dalam tema memperkuat silaturahmi dalam nuansa kebangsaan.
Saya juga mendengar tokoh kita dari Sulawesi Selatan, Bung Sarul yang bicara. Saya merasa tersanjung. Dan itu merupakan beban tambahan pada diri saya ini. Para pendiri bangsa kita, para pemikir-pemikir besar bangsa kita, telah menganugerahkan konsep pemikiran, mendesain bentuk keberadaan kita sebagai satu negara dan bangsa. Maka sistem negara kita menganut sistem integralistik, negara kesatuan, bukan negara federal dan sebagainya. Untuk itu juga negara dan bangsa ini memiliki sebuah alat pemersatu yang menjadi alat perekat dan pemersatu kehidupan kita. Karena para pendiri bangsa menyadarin bangsa kita bukan hanya memiliki satu suku, satu agama, satu etnik, tapi kita memiliki multi etnis. Keanekaragaman suku, bangsa, bahasa, semuanya dalam kemajemukan yang kita miliki. Maka semangatnya haruslah semangat menjaga pluralisme itu sendiri. Inilah kenapa kita diberikan penguatan dengan memberikan sebuah simbol penguatan itu dalam rangkaian bahasa Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun satu jua. Luar biasa pemikir-pemikir besar bangsa kita ini. Telah mendesain bentuk negara kesatuan seperti apa yang kita miliki. Tapi kita bercoba untuk bermain-main di antara kita. Ada sejumlah sekelompok orang, sekelompok komunitas masyarakat merasa tidak perlu lagi terikat emosi dirinya dengan komitmen ideologi kebangsaan sebagai alat pemersatu yang bernama Pancasila. Tidak ada urusan sama Pancasila katanya. Nah, kalaulah sudah tidak ada urusan dengan sang alat pemersatu tadi, timbullah ekses. Mulailah kita sekarang berada pada etape baru, mempersoalkan kembali nilai pranata semangat kesatuan yang kita miliki. Maka komitmen untuk bersatu kita teguh, bercerai kita rebuh, itu kita anggap adalah bahagian yang tidak menyertakan semangat persatuan kita. Timbullah isu kembali minoritas dan mayoritas yang sebenarnya sudah cukup lama kita tinggalkan. Timbul isu agama dari satu agama yang dianggap paling baik, paling benar, dan menganggap agama lain agama yang tidak benar. Itu bukan Indonesia. Indonesia hari ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi mulai marah karena sebahagian daripada apa yang saya harapkan. Saya berkata pada Presiden kita Jokowi, saya pernah bercita-cita jadi presiden, tapi itu 25 tahun yang lalu. Sekarang saya tidak lagi mengharapkan untuk menjadi presiden, tapi saya bersyukur saya punya adik saya yang menjadi presiden di Republik Indonesia ini. Jalanlah, pimpinlah bangsa ini. Saya akan menempatkan diri saya sebagai kakakmu, tidak lebih daripada itu. Saya akan menegurmu, saya akan mendukungmu, dan saya akan melawanmu kalau kau salah. Maka inilah komitmen personal antara saya dengan seorang Jokowi. Dia telah merebut hati saya. Dan untuk itu saya ingin menyatakan di tempat ini, saya menyayangi dia dan saya percaya sama dia.
Maka saya mengajak kita semua pada pemilu yang serempak pada tanggal 17 April yang akan datang. Sungguh-sungguh saya katakan, sejujurnya, di antara capres yang berkompetisi ini pada pemilu serempak ini, jiwa dan raga saya, akal sehat saya, batin dan nurani saya, kejujuran saya menyatakan Jokowi tetap yang terbaik. Maka untuk itulah saya juga mengajak Bapak dan Ibu semuanya. Kita dukung Jokowi, karena paling tidak apa yang saya utarakan tadi, saya masih penuh harapan dan keyakinan saya. Saya tidak lagi mengharapkan hal yang banyak kecuali satu hal, Indonesia harus bergerak maju ke depan. Nasdem akan mengawal pemerintahan ke depan seandainya amanah masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia kembali mempercayakan pemerintahan ini di tangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Nasdem akan mengupayakan bahwa sejumlah besar pekerjaan rumah yang masih ada, dengan catatan yang perlu kita ketahui. Selama masa pemerintahan Jokowi Yusuf Kala, tidak semuanya berjalan secara apa yang kita harapkan. Banyak hal yang masih tertinggal, dan itu yang saya sebutkan pekerjaan rumah. Banyak hal yang perlu diperbaiki atas kebijakan-kebijakan yang belum dianggap tepat, baik sepenuhnya. Itu yang harus diperbaiki. Bagaimana suasana kebatinan dunia usaha terhadap percepatan, kegarahan, iklim dunia usaha yang belum sepenuhnya baik, itu pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. Untuk kita mengingatkan pemerintahan Jokowi ke depan seandainya memimpin kembali. Dunia usaha memerlukan iklim dunia usaha yang lebih bergairah. Bukan hangat-hangat dingin, semu-semu. Kita maju, kita bersyukur pertumbuhan ekonomi kita relatif cukup baik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Tapi seandainya pemerintahan kita bisa lebih tajam lagi dalam menempatkan kebijakan atau polisi kebijakan yang lebih tepat, lebih berani, saya katakan lebih tepat, lebih berani, lebih hebat lagi sudah kemajuan ekonomi kita ini. Pikiran-pikiran Nasdem inilah yang sebenarnya merupakan juga satu obsesi bagi saya untuk bisa terimplementasikan. Tidak hanya berhenti sebagai diskursus, tidak berhenti hanya sebagai tawaran melalui seminar-seminar. Saya mau ada konsepsi, gagasan, pemikiran, dan teroperasionalkan. Nah, saya menaruh harapan kepada Insinyur Joko Widodo atau Jokowi ini. Maka untuk itulah Bapak dan Ibu, malam pertemuan ramah tamah kita ini, saya harapkan sekecil apapun itu bisa membangunkan motivasi kesadaran kita. Kita adalah Indonesia. Seluruh perbedaan suku, agama, bahasa tidak akan merintangin keinginan dan niat baik kita untuk bersatu bersama membangun negeri Indonesia. Saya menaruh harapan ini kepada diri kita semuanya, dan saya berbangga hati pada Provinsi Sulawesi Selatan ini. Saya berbangga hati atas kehadiran saudara, Bapak dan Ibu semuanya, karena itulah yang menambah motivasi diri saya. Saya yakin Indonesia akan maju seperti keyakinan saya, matahari pasti terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Terima kasih, selamat malam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orasi kebangsaan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Partai Nasdem. Dan tentunya
akan sama-sama mendengarkan pernyataan ikrar kesetiaan. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sejenak berdiri. Kita sama-sama akan menyatakan kesetiaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti saya. Kami warga negara Republik Indonesia dengan ini menyatakan setia kepada NKRI. Kami setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup NKRI. Hidup NKRI. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia merah darahku, putih dadaku, selalu dalam angan-anganku. Gebiar-gebiar pelangi jingga. Indonesia nada laguku, simfoni berteduh selaras dengan simfonimu. Gebiar-gebiar pelangi jingga. Sampai ketemu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Biarpun bumi berguncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau tetap Indonesiaku. Dan sebilah pedang yang tajam mampu palingkan aku darimu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Rusdi Mase, Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan. Terima kasih kepada Bapak Syahrul Yassin Limpo selaku kader Nasdem. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Terima kasih kepada Bapak Syahrudin Alrif, Sekretaris DPW Nasdem Sulawesi Selatan. Terima kasih kepada Bapak Raymond Arfandi. Terima kasih kepada Bapak Andre Prasetyo Tantan. Terima kasih kepada Ibu Ariela Hana Sinjaya. Terima kasih untuk seluruh tokoh masyarakat Kota Makassar. Terima kasih untuk seluruh tokoh agama Kota Makassar dan juga seluruh generasi milenial Kota Makassar yang telah hadir dalam silaturahmi dan makan malam dalam tema meneguhkan persatuan kesatuan dalam bingkai kebinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Wancul mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dan salam Indonesia.